Alright, bertemu lagi dengan saya Antonio Gunawan dan gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja. Di video kali ini kita akan membahas HP Vivo V27 5G yang udah dirilis sebagai penerus Vivo V25 Pro. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu dulu ke kalian kalau HP yang baru rilis ini harganya udah lebih murah 2 juta ketimbang Vivo V25 Pro yang harganya sekarang ada di 7,999 juta. Saya rasa harga yang bisa lebih murah ini berkat reviewer David Gadgetin ya, yang berhasil saranin ke Vivo buat kasih harga yang pas untuk HP kelas mid-range mereka. Dengan harga yang lebih murah 2 juta ini alias ada di 5,999 juta, tampaknya Vivo V27 5G bakal jadi pilihan yang menarik buat diangkut para peminat. Selain harganya, spesifikasi dan desain yang ditawarkan dari HP ini juga sama menariknya. Untuk mulai pembahasannya kita bahas dari flash kameranya dulu. Lah, bahas lampu kamera buat apaan? Tunggu dulu. Lampu kamera dari Vivo V27 5G ini beda daripada lampu kamera di HP lainnya ya. Karena bisa dilihat bentuk model dari lampu kameranya ini berbentuk ring light. Gimmick doang kali itu biar nggak bosan sama gayanya yang kayak gitu-gitu aja. Enggak juga, ternyata desain ring light kayak begini bukan sekedar gimmick belaka, tapi beneran mempengaruhi hasil pencahayaannya. Desain lampu kamera yang dinamai Aura Light ini bisa menghasilkan cahaya yang lebih lembut dan rata ketimbang lampu kamera biasa yang sifatnya itu lebih ke arah menyorot. Saya rasa juga dengan lampu yang bentuk kameranya model cincin begini, itu bikin mata nggak terasa silau kalau kita ngelihat ke arah lampunya. Beda sama lampu kamera biasa yang sifatnya itu lebih ke arah nembak lurus. Karena kalau lampu model cincin itu kan tengah-tengahnya bolong. Nah, jadi bikin mata itu nggak terfokus sama ke arah lampunya. Beda sama kalau lampu kamera biasa yang itu cuma ada satu LED dan memang itu ke arah depan doang untuk nembak cahayanya. Ya, kalau secara konsep semestinya sih kayak begitulah ya. Kalau udah dibuat fitur pendukung kamera kayak gitu, tentu spesifikasi kamera juga harus sama mendukungnya supaya bisa saling berkesinambungan dalam menghasilkan gambar yang baik. Nah, kabar baiknya di sini adalah Vivo V27 5G udah pakai sensor kamera Sony IMX766V, dimana sensor ini sebelumnya udah dipakai sama flagship Vivo X70 Pro 5G. Ditambah lagi ada teknologi OIS di kamera utamanya yang punya resolusi 50 megapiksel. Dengan adanya OIS ini tentu bikin tangkapan gambar sama video itu bisa jadi lebih stabil. Oh ya, untuk kamera depannya sendiri punya resolusi yang sama kayak kamera utamanya ya, sama-sama di 50 megapiksel. Sedangkan untuk kamera sisanya super makro itu 2 megapiksel dan super wide angle ada di 8 megapiksel. Desain dari HP ini juga menarik ya, karena di tengah tren HP mengkotak, Vivo V27 5G kembali pakai desain melengkung di sisi layar dan sisi bodinya. Dengan desain kayak begini membuat HP jadi membulat ya, dan rasanya jadi lebih ergonomis ketika digenggam tangan. Selain itu, bodinya ini juga tipis ya kalau dilihat dari sisi kanan kirinya dengan ketebalan ada di 2,3 mm. Sedangkan kalau dilihat dari batas backdoor sama layar depannya itu sampai ada di 7,36 mm. Bodinya juga terkesan mewah berkat penggunaan kaca di bagian backdoornya. Kalau misalkan pengen nampilin kesan mewahnya, kita bisa ambil varian warna flowing gold. Itu warnanya benar-benar glowing lah. Kalau warna hitam atau aliasnya itu adalah noble black, itu buat orang-orang yang pengen tampilan HP-nya itu kalem aja. Bagian layar 6,78 inci ini punya spesifikasi yang benar-benar menarik. Panelnya udah pakai AMOLED dengan warna 1 miliar warna. Tentu jumlah ini bikin warna yang dihasilkan tuh lebih kaya ketimbang yang 16 juta warna. Terus resolusinya juga udah tajam, ada di Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Serta untuk fitur lainnya lagi ada refresh rate sebesar 120 Hz yang bikin tampilan layar ketika di scrolling itu tampak mulus banget. Oke, ngomongin desainnya udah selesai, sekarang kita bahas performa dari HP ini. Tadi kan saya sempat singgung kalau HP ini tipis ya. Nah, itu karena penggunaan baterainya yang ada di 4600 mAh aja. Jadi dengan kapasitas segini cukup memangkas ketebalan HP ya. Baterainya sendiri juga didukung dengan teknologi flash charge 66 watt ya, yang diklaim selama durasi 19 menit itu bisa ngisi baterai sampai 50%. Mungkin untuk durasi ini kalau kita isi dari 0% ya,
Sedangkan untuk port ngecasnya sendiri udah pakai USB Type-C. Buat pengguna sehari-hari, HP ini udah tergolong oke dari segi kapasitas baterainya ya. Belum lagi berkat penggunaan chipset MediaTek Dimensity 7200 yang diklaim menggunakan lebih sedikit daya. Walaupun begitu, performa yang ditawarkan dari chipset ini tetap maksimal ya, dengan klaim CPU-nya itu lebih tinggi 22% dan GPU-nya di 43%. Untuk nilai uji performanya ada di 600.000 berdasarkan Antutu Benchmark. Performanya juga lebih maksimal berkat penggunaan RAM 8GB yang bisa diperluas lagi dengan fitur Extended RAM sampai 8GB. Oh ya, Extended RAM ini berasal dari memori penyimpanan 256GB yang bisa diambil ya. Tapi ngomong-ngomong soal memori internal 256GB, kapasitas ini udah nggak bisa diperluas lagi pakai kartu micro SD ya. Nah, berkat kombinasi prosesor 4 nanometer dan RAM 8GB ini, Vivo mengklaim kalau aplikasi yang ditinggal tetap bisa standby sampai sebanyak 27 aplikasi. Itu adalah fitur dan spesifikasi utama dari Vivo V27 5G. Masih ada spesifikasi dan fitur lain yang ada dari HP ini ya. Yang pertama dengan Android 13, Phantom OS 13 untuk UI-nya ya. Terus yang kedua ada NFC, yang ketiga ada Bluetooth 5.3, yang keempat ada udah support 5G berkat dari prosesornya itu. Terus yang kelima ada sidik jari dalam layar, yang keenam ada rating IP53 tahan percikan air dan debu. Melihat harga dan spesifikasinya yang menarik, HP ini bisa jadi rekomendasi buat kalian dengan budget 6 juta. Minusnya dari Vivo V27 5G ini adalah masih pakai speaker mono, padahal untuk generasi sebelumnya tuh masih sama loh. Untuk sekarang ini belum ada penambahan ya jadi stereo speaker. Padahal kalau bisa ditambahin lagi di earpiece-nya ya, Vivo udah plus 1 daripada sebelumnya min 1 speaker. Cuma kalau misalkan kalian punya mindset yang penting HP-nya bisa bunyi, HP ini bisa kalian masukin ke wishlist kalian. Sekian untuk pembahasan dari Vivo V27 5G. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tony Gunawan signing out. Peace and have a nice day.